Pengertian remaja. Remaja secara umum dapat diartikan sebagai masa balik, yaitu keterbukaan terhadap lawan jenis. Konsep ini tidak berbeda dengan konsep Power Water Minta, yang menyatakan bahwa remaja adalah pertama, mulai dewasa, dan kedua, muda. Ciri khusus pada masa remaja. Yang pertama adalah masa yang penting, yang kedua adalah masa transisi, yang ketiga adalah masa perubahan, yang keempat adalah masa bermasalah, yang kelima adalah masa pencarian identitas, yang keenam adalah masa munculnya ketakutan, yang ketujuh adalah masa yang tidak realistis, yang kedelapan adalah masa menuju masa depan. Fase-fase yang penting dalam masa remaja. Pertama adalah fase pueral, yang kedua adalah fase negatif, yang ketiga adalah fase pubertas. Pengertian pergaulan. Pergaulan dapat diartikan sebagai interaksi individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Oke, kita akan lanjut membahas tentang apa itu pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan pribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif menutup diri atau terlalu bebas. Prinsip dasar pergaulan yang sehat untuk remaja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan tidak saling merasa paling benar. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat adalah saling tidak berprasangka buruk. Yang kelima adalah saling menerima nasihat, dan yang terakhir adalah saling menerima perbedaan. Terima kasih. Bentuk-bentuk pergaulan sehat remaja. Yang pertama ada kelompok bermain teman sebaya. Dalam hal ini adalah permainan yang mengarah pada pembentukan tubuh yang sehat yang berlangsung sejak remaja. Yang kedua ada kelompok belajar pembentukan, merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan kelompok belajar inilah daya pikir anak lebih terasa, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dalam bentuk penyimpangan terhadap orang lain. Yang ketiga ada kegiatan Karang Taruna, merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan pemuda atau pemudi atau remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintah desa. Terdapat etika dalam pergaulan sehat remaja. Ada 5 etika dalam pergaulan sehat remaja. Yang pertama adalah bersikap sopan dan santun. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Dan yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Pergaulan tidak sehat atau yang biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu tindakan menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas ketimuran yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab pergaulan tidak sehat. Banyak hal yang menyebabkan remaja melakukan pergaulan tidak sehat. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda-beda, akan tetapi semuanya berakar dari kurangnya pegangan hidup, yaitu dalam hal keyakinan agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat yaitu suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, sering menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. Pertama, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Kedua, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Ketiga, terjerumus dalam pesta nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, terjerumus narkoba. Kedua, tawuran remaja. Ketiga, kecanduan minuman keras dan rokok. Baiklah, di sini saya akan memberikan cara-cara untuk menghindari terjadinya pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang kedua, edukasi seks sejak dini. Yang ketiga, membuat aturan di rumah. Dan yang keempat, berani menolak. Maksudnya, kita dilarang untuk berteman dengan siapa saja, namun berhak untuk mengatakan tidak apabila teman-teman hendak mengajak kita melakukan aktivitas yang negatif seperti narkoba, seperti mengonsumsi alkohol, seks bebas, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita dapat memperkuat pendidikan agama
anak yang mempunyai dasar pendidikan agama yang sangat kuat, sehingga dapat membuat pedoman hidupnya lebih baik dan lebih positif. Nah, yang selanjutnya, kita dapat memilih teman. Memilih teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih teman yang baik bagi hidup kita. Selanjutnya, untuk orang tua juga dapat mengawasi pergaulan anak di dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, begitulah cara-cara untuk mengatasi cara menghindari pergaulan yang tidak sehat untuk anak. Sekian dan terima kasih.